Agama dalam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembicaraan agama dalam konsep pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara terlihat kurang menonjol. Namun bukan diartikan tidak ada, tetapi memang penggunaan kosakata agama jauh lebih sedikit dibandingkan kosakata pendidikan itu sendiri, atau dibandingkan kosakata adab. Apalagi bila dibandingkan dengan kosakata kebudayaan yang begitu luas dan diurai secara mendalam oleh Ki Hajar. Tapi tunggu dulu, hal di atas jangan diartikan bahwa agama tak masuk di alam pikiran Ki Hajar. Pengajaran agama, menurut Ki Hajar, tak dapat dipisahkan dalam rancang bangun sistem pendidikan nasional hingga kapanpun. Beliau melihat, pengajaran agama dimaknai pada aspek fungsi dalam mengisi pengajaran adab dan kesusilaan. Menurut Ki Hajar, kaum agama yang pada umumnya mementingkan hidup batin menuju ke arah hidup akhirat yang kekal, hak, dan sempurna, selalu memakai kitab suci sebagai dasar pendidikannya. Itulah mengapa di dunia pendidikan Indonesia ada istilah pendidikan Islam, pendidikan Kristen, dan jenis pendidikan keagamaan lainnya. Sari-sari pokok pelajaran yang terdapat dalam seluruh pengajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lainnya, hendaknya digunakan untuk mengisi pengajaran adab dan kesusilaan. Alangkah baiknya karena pengaruh etika dan moral, anak-anak mendapat penghargaan, cinta dan rasa kesadaran terhadap semua agama secara umum, dan terkhusus agamanya sendiri. Begitulah yang diungkapkan Ki Hajar dalam salah satu tulisannya. Gagasan dan ide pelajaran agama menurut Ki Hajar, akan lebih baik jika berorientasi pada sikap dan perilaku anak didik, bukan malah membuat aspek kognitif anak-anak makin dibebani. Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa Ki Hajar melihat agama sebagai sumber nilai dan keadaban yang suci, yang dapat terus-menerus mewarnai dan membimbing hidup manusia terdidik. Lalu bagaimana dengan keinginan Ki Hajar pada implementasi pengajaran agama? Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran yang bertalian erat dengan suatu aliran hidup yang khusus, misalnya agama, kepercayaan batin, dan lain sebagainya, di dalam sekolah negeri hanya boleh diberikan sebagai pengetahuan umum, dan dalam dasar-dasar yang pokok saja, yang kiranya dapat memajukan perkembangan budi pekerti pada umumnya, yaitu adab dan kesusilaan. Dengan kata lain, pengajaran agama menjadi bagian penting dalam usaha membangun kehalusan budi dan keadaban anak-anak didik yang akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia. Hal tersebut akan menjelma sebagai masyarakat beradab dan berkebudayaan. Sekali lagi, bahwa pengajaran agama menjadi bagian penting dalam usaha membangun kehalusan budi dan keadaban anak-anak didik yang akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia. Hal tersebut akan menjelma sebagai masyarakat beradab dan berkebudayaan. Artinya, manusia beradab dan berkebudayaan lahir dan bertumbuh dari pengajaran agama melalui kehalusan budi dan ketinggian adab dalam proses didikannya. Jika diperhatikan, gagasan Ki Hajar yang hebat tersebut tidak mudah diimplementasikan dalam desain dan bentuk rancang proses pembelajaran saat ini, tidak mudah bila para pengambil kebijakan masih tertuju pada pemaknaan pendidikan yang didominasi domain kognitif dan sedikit melibatkan aspek afektif, psikomotorik, bahkan aspek kesadaran berketuhanan. Di alam negara yang demokratis, tiap-tiap penduduk berhak untuk memelihara aliran hidupnya masing-masing. Baik yang bertalian dengan agamanya, pandangan dan pendirian hidupnya, maupun yang mengenai cita-cita kebudayaan atau kemasyarakatan, asal tidak bertentangan dengan kepentingan negara, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar atau membahayakan tertib damainya masyarakat. Dari penelitian tentang pendidikan keagamaan pada pengajaran sistem pendidikan nasional masa lalu, setidaknya ada poin-poin kesimpulan sementara. Pertama, pengajaran agama tidak menjadi inti dalam sistem pendidikan bercorak nasional yang dibicarakan dalam sejarah. Namun pengajaran agama telah diusahakan menjadi bagian dalam rancangan sistem pendidikan nasional, khususnya yang berkenaan dengan pengajaran adab dan kesusilaan pada anak didik di Indonesia. Kedua, corak pendidikan dan pengajaran agama secara khusus berkaitan langsung dengan pandangan hidup masyarakat. Maka diberikan ruang untuk membentuk lembaga pendidikan yang bersifat swasta, yang juga harus mendapat perhatian pemerintah dalam hal penjaminan mutu dan kualitasnya.
Ketiga, di saat itu belum ditemukan formulasi atau cara yang tepat dalam menghadirkan pengajaran agama, apalagi bila disatukan dengan berbagai agama yang cukup banyak tumbuh dan lahir di Nusantara. Maka pikiran dari Ki Hajar ketika itu adalah, jangan menyatukan apa yang tak mungkin disatukan, jangan menyatukan apa yang tak perlu disatukan. Pada akhirnya, pengajaran agama tumbuh dan berkembang merdeka di tangan masyarakat, walaupun perjalanannya penuh kendala, khususnya pada masalah pendanaan, karena pundi-pundinya berasal dari dana masyarakat secara umum. Sekolahan Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang berasal dari komunitas ormas, tumbuh dan hidup seperti yang bisa kita saksikan saat ini, dengan jumlahnya yang terus bertambah. Keempat, sejarah membuktikan bahwa masyarakat sangat membantu pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang dibutuhkan, karena tugas tersebut sepatutnya berada di pundak pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Pada titik ini masyarakat layak mendapat apresiasi oleh masyarakat itu sendiri, juga oleh pemerintah. Jika diperhatikan lebih jauh tentang filsafat pendidikan Ki Hajar, terlihat ketika mengawali memberi pemaknaan pendidikan. Ki Hajar melihat dari sudut umum terlebih dahulu, karena beliau meyakini bahwa banyak perbedaan terkait dalam menjelaskan arti pendidikan itu sendiri, baik itu pendidikan menurut khusus oleh pemilik aliran hidup yang beragam, maupun aliran agama dan aliran kemasyarakatan yang juga punya maksud yang berbeda, termasuk ada perbedaan yang terkait dengan cara mendidiknya. Jadi pendidikan agama menurut pikiran Ki Hajar menjadi bagian dari makna khusus, bukan bagian dari makna umum dalam lingkup pembicaraan pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari pengertian umum pendidikan menurut Ki Hajar, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dijelaskan lebih lanjut, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Mengenai kosakata agama, walaupun penyebutannya amat sedikit, namun di alam pikiran Ki Hajar tetap berwujud frasa agama, ketika berbicara tentang pendidikan untuk anak-anak negerinya. Agama baginya sama dengan kebudayaan, tak boleh hilang dan terkoyak. Keduanya menjadi garis-garis adab peri kemanusiaan. Seperti yang dikatakan beliau, dalam garis-garis adab peri kemanusiaan, terkandung dalam pengajaran agama dan kesusilaan. Artinya, pada makna khusus pendidikan itu dapatlah dimaknai khusus pula oleh Ki Hajar, yaitu pendidikan itu lahir sebagai tempat bertumbuhnya manusia beragama dan berkebudayaan. Dalam perkembangan kebijakan di Indonesia, seperti dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, soal agama mendapat porsi perhatian, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sisdiknas 2003. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Artinya, dalam perkembangan perumusan mengenai agama, bangsa ini makin menemukan formulasinya dan tentu saja masih bisa berkembang pada masa-masa ke depan. Formulasi seperti disebut dalam undang-undang itu belum muncul pada masa lalu, di mana ketika itu masih penuh keterbatasan perspektif dan ide, hingga Ki Hajar masih memberi arahannya untuk tidak menyatukan apa yang tak mungkin disatukan dan tidak menyatukan apa yang tak perlu disatukan. Demikianlah catatan Dr. Ulil Amri Syafri mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sedang ditelitinya. Nantikan catatan-catatan kritis dan menarik lainnya yang akan segera dipublikasikan. Wassalam.